satu individu dengan individu lain tanpa alasan yang pasti. Jadi seperti misalkan masih banyak kan kayak diskriminasi dengan pendidikan contohnya. Jadi ada beberapa daerah yang mengatakan kalau perempuan itu tuh nggak wajib untuk sekolah karena menurut mereka yang menjadi tulang punggung keluarga adalah laki-laki, sehingga laki-laki yang harus sekolah sampai tinggi terus mendapat pokoknya dia harus memiliki ilmu lebih tinggi dibanding wanita. Jadi wanita tuh lebih kepada kerja di rumah, menjaga anak, masak, benar-benar hidup sebagai layaknya wanita, dan laki-laki itu hidup layaknya sebagai laki-laki. Menurut saya kalau diskriminasi itu kayak membeda-bedakan atau mengelompok-kelompokkan, misalnya membeda-bedakan ras, suku, budaya, terus sama adat istiadat. Diskriminasi itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang menyakitkan atau disengajakan untuk membuat sakit suatu pihak atau individu hanya karena mereka adalah bagian dari sebuah kelompok. Dan itu kadang-kadang bisa meluas menjadi mungkin diskriminasi ras atau agama yang luas-luas gitu. Makanya ini menurut saya adalah sebuah bidang yang cukup luas untuk diteliti dan untuk diintervensi. Diskriminasi menurut saya itu adalah penindasan suatu kaum di mana perbedaan antara gender, agama, warna kulit itu namanya diskriminasi. Jadi menurut gue diskriminasi itu kayak lebih ke mengkelompokkan sih, kayak bukan lebih ke membedakan antara satu kelompok sama kelompok A nih sama kelompok B. Kayak yaudahlah B tuh yang kayak gini, aku yang kayak gini gitu sih, lebih kayak membeda-bedakan aja. Itu diskriminasi, kayak banyak kan diskriminasi terhadap perempuan nggak boleh kerja, terus atau diskriminasi kalau laki-laki justru tuh harus kerja nggak boleh di rumah. Menurut gue tuh udah diskriminasi sih, karena buat gue zaman sekarang tuh kayak siapapun bisa kok melakukan apapun, perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Dan mungkin dengan era kayak gini emang semuanya tuh harus serba bisa kayak gitu. Menurut saya diskriminasi itu tindak membedakan oleh kelompok mayoritas ke kaum minoritas. Menurut saya diskriminasi itu suatu bentuk ketidakadilan kepada seseorang, baik itu berbeda gender, berbeda latar belakang sosial, suku, budaya, jenis kelamin. Wakil Kapolri menolak jika hal tersebut dianggap melanggar HAM. Pihak Polri kembali menjelaskan jika aturan dalam Surat Kapolri nomor 702 tahun 2005 yang mengatur masalah seragam dinas sudah dengan jelas menekankan makna seragam, yakni dalam pemakaiannya setiap anggota kepolisian wajib berseragam dinas. Selain itu penggunaan jilbab oleh polisi wanita tidak diperbolehkan dalam aturan umum seragam kepolisian. Sehingga menurut Wakil Kapolri Komjen Pol Nana Soekarno, setiap mereka yang hendak bergabung dalam institusi Polri harus tunduk dan taat pada aturan yang berlaku di tubuh kepolisian. Pihak Polri meminta para polisi wanita untuk mengikuti aturan yang ada sebelum ada aturan baru yang diberlakukan untuk menghindari hukuman berupa pelanggaran. Porlapnya atau aturan dinasnya tidak ada. Orang berjilbab atau polisi berkopiah atau sorban, tidak ada aturannya gitu. Ya tidak boleh dong melanggar kayak aturan pakaian. Alasannya harus seragam gitu ya Pak? Iya, bukan alasan seragam, itu aturannya. Soalnya menentukan lain kan, sampai sekarang tidak ada. Nah kalau keberatan sebetulnya karena melanggar aturan, kalau keberatan ya silakan. Tidak jadi poluan kan gitu. Mereka kan sekarang udah membuat akun di Facebook. Ya silakan aja. Publik gitu Pak. Oh silakan. Tapi Waktu itu pernah saya ke tempat makan di salah satu mall di Jakarta. Saya nggak tahu sih sebenarnya itu tempat yang dibilang halal atau enggak. Tapi saya makan di situ sama teman saya berdua. Teman saya nggak pakai jilbab, saya pakai kan. Saya masuk dalam, saya duduk. Pas lagi mesen, semua orang yang ada dalam restoran itu emang saya lihat emang gak ada yang pakai kerudung sih. Terus mereka itu semua pada ngeliatin saya kayak kaget atau apa, nggak ngerti. Saya nanya ke teman saya, ini
kenapa sih emang di sini semuanya nggak halal makanannya gitu, sampai saya pakai kerudung semua orang yang di situ tuh pada ngeliatin saya gitu. Terus katanya teman saya, enggak kok di sini halal gitu segala macem. Tapi saya nggak tahu kenapa semua orang itu pada ngeliatin saya. Mungkin dia kaget, baru pernah kali ya di rumah tempat makan itu ada yang datang pakai kerudung. Kalau di tempat kerja pernah nggak didiskriminasi karena pakai kerudung jadi nggak boleh? Waktu itu saya sempat pengen ngelamar, pernah pengen ngelamar di, saya pengen coba part time gitu di sana, tapi ternyata nggak boleh pakai kerudung. Jadi di sana nggak ada satupun yang pakai kerudung lah. Katanya sih ada yang bisa pakai kerudung itu ada, katanya boleh, tapi saya kurang minat. Saya pengennya sebenarnya karena ada teman saya juga, tapi ternyata nggak boleh. Terus kalau nggak boleh tanggapannya gimana kira-kira? Apa yang salah gitu dari pakai kerudung? Padahal kan ya sama aja kita sama yang lain yang kerja di situ juga kan ada yang agamanya Muslim gitu. Cuma bedanya aja dia nggak pakai kerudung gitu. Tapi mereka boleh, sedangkan saya yang pakai kerudung nggak boleh. Saya agak kecewa aja sih. Misalnya dapat pekerjaan dengan gaji tinggi tapi kamu disuruh lepas kerudung, kira-kira mau atau enggak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Saya pakai kerudung karena niat saya sendiri juga dari dalam hati, dari keinginan saya. Jadi saya kalau misalkan ada pekerjaan mau setinggi apapun dan saya diharuskan untuk pakai kerudung, mendingan saya cari kerjaan lain yang biasa aja tapi yang memperbolehkan saya pakai kerudung. Kalau tanggapan kamu gimana sih sama pelaku yang mendiskriminasi orang kerudung dan korbannya? Harusnya saya sebenarnya pengen tahu yang jelas kenapa nggak bolehnya itu. Saya sebenarnya pengen tahu itu dulu. Dan kalau bisa ya jangan adalah kayak gitu-gitu. Kan nggak mau juga kan orang itu kalau misalkan dia ngapain gitu, terus ada yang nggak terima, dia dengan keadaan dia kayak gitu dia nggak diterima, kan nggak enak gitu. Semoga sih yang suka bikin aturan kayak gitu ya dipikirin baik-baik biar orang yang bersangkutan yang pakai berhijab itu nggak ngerasa didiskriminasi. Saya harap sih semoga udah nggak bakal ada diskriminasi lagi terhadap orang pakai kerudung, karena kan orang pakai kerudung juga kan itu sama aja kayak yang lain, cuma bedanya mungkin dia emang lebih pengen mendalami agama aja, dia pengen menutup aurat atau segala macam. Ya saya sih maunya saya dan orang-orang yang berpakai kerudung itu diperlakukan sama aja sama yang lain. Nah, Mbak pernah nggak ngalamin misalkan pakai kerudung tuh tapi nggak boleh kerja di tempat itu? Enggak sih, belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah kerja pakai jilbab langsung boleh sama langsung boleh. Tapi kan suka ada tuh orang yang nggak boleh pakai jilbab ya. Menurut Mbak gimana tuh? Apa harus dilepas? Apa enggak? Menurut aku orang sebagai muslim memang maksudnya berjilbab itu sebenarnya wajib. Jadi kalaupun ada tempat kerja yang nggak ngebolehin ya mendingan mungkin nyari tempat kerja yang lain mungkin. Kalaupun harus dilepas karena emang udah niat pengen pakai, kayaknya enggak deh, tetap pengen pakai gitu. Jadi kalau misalkan tempat kerjanya Mbak suruh lepas enggak mau? Enggak mau. Kalau menurut Mbak, misalkan orang yang misalkan ada teman gitu Mbak ya, yang digituin, menurut Mbak gimana harusnya? Iya, bingung juga sih ya. Ya orang. Maksudnya orang yang korbannya itu teman Mbak itu harus kayak gimana gitu? Ya sama seperti tadi, menurut aku mendingan kalau emang udah niatin tetap pakai jilbab ya tetap pakai aja. Itu mungkin salah satu cobaan gitu orang berjilbab, jadi ya seperti itu. Makasih ya Mbak. Sebenarnya sih masih banyak banget kan yang kayak saya sendiri ngelihat bahwa
ada, terutama bagi yang kelompok ini yang tentang berjilbab. Kayaknya udah nggak etis banget aja gitu, itu udah sama aja bahwa agama sama penampilan kan. Seharusnya kita sebagai manusia juga harusnya lebih rasional. Kalau menurut saya sih gitu. Diskriminasi terhadap wanita berkerudung itu sebenarnya tidak perlu, karena menurut agama yang saya anut, menutup diri itu adalah hal yang wajib bagi kaum wanita. Lalu sebenarnya kalau dalam sebuah pekerjaan, sebenarnya dia memiliki hak mau memakai kerudung apa tidak. Pernah, kayaknya sering banget ya, tapi kayak nggak terlalu spesifik sih ngeliatnya secara detail gitu. Soalnya kalau pada misalkan gini, kalau lagi jalan-jalan di mall gitu kan, ngeliat SPG gitu, biasanya mereka yang pakai berjilbab kayak pas di kerjaan itu dipaksa untuk buka jilbabnya gitu. Pas waktu itu pernah jalan-jalan di satu mall, terus di departemen store pernah nanya, Mbak, kalau misalkan yang berjilbab di sini boleh atau enggak? Terus dianya mbaknya itu jawab nggak boleh. Terus saya tanya lagi, oh berarti Mbak harus buka jilbab ya kalau di sini? Iya, saya harus buka jilbab, tapi padahal dia seorang muslim dan biasanya sehari-hari dia berjilbab. Itu saya memiliki saudara, dia disuruh membuka kerudungnya untuk masuk ke sebuah bank, dan dia memutuskan keluar dari bank tersebut dan memilih untuk bekerja sebagai pekerja yang lain kan, demi kerudungnya tuh nggak dibuka. Jadi kayak dia lebih baik memakai keluar dari pekerjaannya dibanding dia harus membuka kerudung. Mengenai diskriminasi terhadap wanita berjilbab. Sebelum wawancara ini akan direkam melalui video dan akan dipublikasi melalui YouTube. Apakah Ibu berkeberatan? Ya, selamat pagi juga. Saya tidak berkeberatan karena menurut saya ini kan bukan dakwah juga. Terima kasih. Iya. Penindasan ya, seperti kata penindasan. Jadi yang membatasi ruang gerak kita itu namanya diskriminasi kalau menurut saya gitu loh ya. Di dalam Islam itu menyalahi diskriminasi. Jadi Islam itu memberikan kebebasan kepada seorang untuk dia menjalankan umpama ajaran agamanya dalam beribadah, itu harus diberikan kebebasan. Dalam umpama juga penganut agama lain, kita berikan mereka kebebasan dalam menjalankan agama mereka. Nah, kemudian kita sebagai seorang muslim juga harus diberikan kebebasan di dalam kita menjalankan ibadah kita. Jadi yang menjadi prinsip di dalam agama Islam dalam hal melaksanakan ibadah, lakum dinukum waliyadin, kamu melaksanakan ibadah menurut agama kamu dan aku juga menurut agama aku gitu. Kita berikan mereka kebebasan dan kita juga minta diberikan kebebasan di dalam menjalankan ibadah maupun ajaran-ajaran agama yang lain gitu. Iya. Itu juga merupakan sebuah diskriminasi juga ya. Jadi kalau memang di dalam suatu perusahaan ada persyaratan untuk bekerja di situ orang yang tidak memakai jilbab, ya, jadi kita sebagai seorang muslimah yang punya prinsip bahwa menutup aurat itu wajib, kita lebih sayang kepada agama kita dong. Kalau saya nih lebih memilih perusahaan yang membolehkan memakai jilbab. Tapi zaman sekarang itu artis juga udah banyak yang berhijab loh.
Ya, artis sudah banyak yang berhijab, tapi nggak ada larangan mereka tuh berkiprah di dalam tugas mereka, di dalam mereka itu menjalankan karir mereka itu nggak ada larangan. Tapi kenapa kok di perusahaan tertentu itu ada diskriminasi dalam masalah jilbab? Kita harus buka. Apakah seseorang itu dianggap tidak cantik kalau memakai hijab? Saya lihat banyak orang itu makin cantik kalau pakai jilbab kok. Ya, jadi kalau saya nih lebih cenderung memilih perusahaan yang membolehkan kita memakai hijab daripada kita harus mengorbankan prinsip kita gitu. Saya juga punya teman kemarin, bukan teman lah, murid saya. Bu, bagaimana katanya? Saya nih udah kerja enak di kontraktor, tapi saya udah pergi umroh. Nah, kan saya sekarang berjilbab katanya. Nah, apakah saya harus mengorbankan jilbab saya yang memang saya rasanya udah jilbab itu udah melekat dalam jiwa saya karena saya sudah pernah pergi umroh gitu. Saya bilang, untuk kamu bagaimana? Kamu lebih sayang masalah jilbab kamu apa lebih sayang terhadap karir kamu? Kayaknya saya harus resign nih, harus cari kerjaan lagi, perusahaan yang membolehkan saya pakai jilbab gitu kan. Iya, jadi kita enakan begitu lah, kita konsekuen terhadap ajaran agama kita. Yang harus dilaksanakan ya dilaksanakan, kita kerjakan, yang harus kita tinggalkan ya kita tinggalkan. Itu prinsip. Jadi katanya di dalam Al-Quran itu ada alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu dalam arti kata konsisten. Iya. Kalau ibu lebih cenderung untuk konsisten daripada kita mengorbankan jilbab demi perusahaan. Kalau saya tidak. Kalau saya bilang walaupun kita udah di dalamnya, lebih baik kita resign aja, cari kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang lain yang membebaskan kita untuk menggunakan hak kita. Yang ibu sudah katakan tadi, kita harus konsisten, istiqomah dalam istilah agamanya, istiqomah. Kita kita teguh pada prinsip kita, dan kita juga di situ menunjukkan kita seorang yang beragama dan agama kita tuh mewajibkan yang demikian. Kemudian terhadap perusahaan yang di tempat kita bekerja, kita minta dikasih pelonggaran untuk kita bisa berhijab gitu. Nah, kalau emang nggak bisa, kalau buat saya kita cari aja perusahaan lain. Banyak kode yang membolehkan karyawatinya untuk berhijab. Contohnya itu artis sudah banyak yang berhijab, dan mereka juga tuh bisnis hijab. Iya, dijadikan lapangan pekerjaan. Berarti ini kan jilbab udah bermasyarakat. Kalau ada suatu perusahaan yang melarang kita berhijab, itu memang diskriminasi, sedangkan hijab itu udah bermasyarakat. Dan di bank-bank itu saya lihat di bank-bank swasta itu kan karyawatinya banyak yang berhijab itu. Apalagi kita datang ke bank syariah gitu kan ya. Di sini yang di Palmerah itu banyak yang berhijab. Itu kok boleh gitu. Kenapa di tempat tertentu kok nggak boleh gitu? Kita protes juga. Iya. Ya, perusahaan itu memberikan kebebasan ya. Karena kita berhijab itu nggak bikin seorang itu jadi jelek. Terus juga nggak menghambat ruang gerak kita kan. Dan juga pekerjaan kita nggak terhambat gara-gara jilbab kok ya. Ya minta diberikan izin gitu. Karena ini masalah prinsip gitu. Iya. Kalau misalkan dilarang sih kayaknya nggak ada aturan tertulisnya gitu sih, kayak nggak boleh pakai kerudung itu kayaknya sih nggak ada. Cuman emang dari yang saya lihat, maksudnya
setiap yang direkrut itu emang jarang banget yang pakai kerudung, mau front line-nya yang kayak CS-nya itu apa customer service, sampai yang orang office di belakang juga kayak jarang banget sih yang pakai kerudung. Kurang tahu juga sih kalau misalkan alasan bener-benernya kenapa, mungkin ada kaitannya sama image dari tokonya atau kayak kemauan dia dari ownernya juga sih kayaknya. Soalnya ownernya kan agak banyak, jadi kadang-kadang suka banyak permintaan. Saya juga kurang tahu sih exactly kenapa nggak adanya yang pakai kerudung, kenapa juga saya kurang tahu. Ya nggak boleh sih diskriminasi kayak gitu, soalnya semua wanita berhak lah dapat hak yang sama. Terus nggak mesti dibedain lewat dia pakai kerudung atau enggak, jadi semuanya mestinya punya hak yang sama. Sih kalau misalkan emang perempuan yang pakai kerudung ini lebih potensial, lebih punya kemampuan untuk ngerjain yang sesuai sama yang diminta sama perusahaannya, ya kenapa nggak direkrut gitu? Karena yang penting kan itunya gitu. Cuman mungkin ada alasan-alasan lain yang bikin, ada alasan-alasan tertentu yang bikin perusahaan itu nggak bisa ngerekrut, ya saya juga nggak bisa ya itu terserah dari perusahaannya sih, tapi menurut saya itu nggak adil aja sih. Memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April, ratusan pelajar dan mahasiswi menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Senin siang. Pantauan berita Jakarta.com, selain melakukan orasi dan menggelar poster berisi tuntutan, para pendemo juga melakukan aksi long march dari bundaran HI menuju Istana Negara. Akibat aksi turun ke jalan itu, arus lalu lintas di kawasan bundaran HI menuju Jalan MH Tamrin sempat tersendat. Aksi demo ini terkait dengan masih adanya larangan berjilbab bagi siswi yang beragama Muslim di sekolah. Salah satunya seperti yang terjadi di daerah Bali, di mana ada sekolah yang mengeluarkan kebijakan larangan berjilbab bagi pelajar perempuan. Untuk itu, para pendemo menuntut agar Presiden RI untuk turun tangan dan melegalkan penggunaan jilbab bagi seluruh pelajar putri di Indonesia. Tidak hanya itu, para peserta aksi juga memanfaatkan momen peringatan Hari Kartini dengan mendesak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk turun tangan mengatasi permasalahan yang dinilai mengekang kebebasan kaum perempuan, terutama wanita Muslim. Sementara itu, Koordinator Aksi Risalah mengatakan, adanya siswa sekolah menengah atas yang dilarang menggunakan jilbab dan hingga terancam dikeluarkan dari sekolah dinilai sebagai diskriminasi beragama. Oleh karena itu, Presiden diminta segera mengeluarkan Kepres tentang kebebasan berjilbab. Ini adalah untuk membebaskan hak seorang wanita untuk berhijab. Apalagi kan sekarang di hari Kartini kita ingin semua elemen pemerintah, khususnya kita pengen di peraturan pemerintah itu untuk menegaskan bahwa wanita itu wajib berhijab. Ini kan awalnya dari anak sekolah yang dilarang untuk berhijab di dalam sekolah. Jadi dari itu kita sebagai anak sekolah juga ingin berpartisipasi untuk menuntut hak mereka. Istilah adalah perlakuan, pembedaan atau pengucilan secara langsung atau tidak langsung terhadap orang lain dengan didasarkan ras, suku, agama, warna kulit, status ekonomi, dan status sosialnya. Akibat dari perilaku diskriminasi adalah memutuskan tali silaturahmi, tidak dihargai orang lain, tidak ada rasa kebersamaan, selalu membanggakan diri sendiri, dan meremehkan orang lain. Cara menghindari perilaku diskriminasi adalah
gemar bersilaturahmi, bersikap toleran terhadap orang lain, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, tidak suka mengolok, mengucilkan, buruk sangka, atau memfitnah antara satu dengan yang lainnya.